Hai, selamat datang YouTube, welcome back again in the studio. Oke, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di ruangan studio YouTube saya. Nah, banyak sekali di situ dari teman-teman semua yang ingin saya room tour dari ruangan YouTube studio dan juga ruang peralatan dan yang lain sebagainya yang saya gunakan dalam produksi video YouTube. Nah, makanya di video kali ini saya akan buat video room tournya. Ya mungkin nggak terlalu bagus, sederhana saja. Tadinya saya ingin memberikan konsep yang terkesan bagus, namun akhirnya saya kembali lagi pada konsep yang awal, yaitu membuat video room tour yang sederhana saja. Jadi kita akan berkeliling dua studio. Yang pertama adalah ruangan YouTube yang ini, yang saya sering gunakan, yaitu di sini ada sisi lain dari video yang kalian belum tahu pastinya, atau juga angle yang pasti belum tahu dalam produksi video YouTube. Nanti saya akan beritahu semua pada room tour video kali ini. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah ruangan peralatan. Kalau ruangan peralatan itu biasanya beda ruangan ya teman-teman. Jadi di situ ada lampu, lalu juga di situ ada peralatan buku dan juga yang lain sebagainya yang saya gunakan dalam produksi video YouTube. Oke, jadi kalau kalian semua penasaran seperti apa ruangan YouTube dari Bang Bobby ini, mungkin kalian perlu simak video ini sampai akhir. Dan mohon maaf apabila videonya nanti akan agak kepanjangan sedikit teman-teman, karena saya akan coba shoot semua ruangan dari mulai ruangan studio dan juga ruangan peralatan. Dan saya juga akan kasih tahu gear apa saja yang saya gunakan, mulai dari lampu, kamera dan juga yang lain sebagainya. Nah, perlu diingat juga untuk kamera yang saya gunakan sekarang di sini menggunakan kamera EOS 600D dan juga untuk lampunya dari softbox Medio teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja mulai dari meja komputer terlebih dahulu. Di situ ada meja dan juga ada peralatan lainnya. Kita akan langsung saja masuk ke video room tournya. Oke teman-teman, sekarang gua akan mulai terlebih dahulu dari yang sisi dari produksi video. Jadi untuk semua keseluruhan ada di sini. Ini mulai dari wallpaper, lalu juga di sini ada komputer. Kita akan coba satu persatu kita mulai lihat dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, untuk yang di sini ada foto ya teman-teman, ada foto gua, termasuknya ini figura, ada fotonya juga. Dan yang di sebelah sini seperti yang kalian bisa lihat yaitu adalah wallpapernya. Ya, untuk wallpaper ini tidak terlalu mahal, namun udah cukup bagus sekali kalau kalian ingin menjadikan studio kalian menjadi lebih bagus. Mungkin kalau teman-teman semua lagi cari wallpaper seperti ini, gua nanti akan coba kasih dari link pembeliannya di deskripsi bawah. Untuk harganya murah banget kok, mulai dari 8 ribuan kalian sudah bisa mendapatkan wallpaper seperti ini. Oke, kita akan lanjut di yang berikutnya. Di sini adalah langsung menuju ke ruang komputer. Nah, di sini yaitu ada komputer satu set dan juga ada dry box. Kita akan coba lihat dari yang sebelah sini terlebih dahulu. Oke, kita langsung menuju yang pertama di sini yaitu ada dari monitor. Untuk monitornya sendiri ini sekitar 19 inch dan sudah dilengkapi dengan resolusi Full HD ya teman-teman, dari brand SPC. Nah, oke, berikutnya di sini ada remote teman-teman, yaitu ada remote LED. Nah, untuk remote LED ini saya sering gunakan pada lampu meja belajar. Nah, untuk yang kedua di sini yaitu ada mikrofon. Untuk mikrofonnya sendiri yaitu dari Boya BYM1. Nah, seperti ini mikrofonnya. Nah, ini adalah mikrofon yang sering saya pakai juga untuk setiap bikin video, yaitu Boya BYM1. Ini mikrofon lavalier ya teman-teman. Ini sangat recommended sekali. Ini ukurannya sekitar 6 meter untuk panjangnya, dan ya cukup awet juga untuk bikin video sehari-hari. Ini recommended banget untuk kalian gunakan dalam mikrofon YouTube ataupun juga audio YouTube kalian menjadi lebih jernih. Oke, berikutnya di sini ada dry box dan juga ada TP-Link penguat sinyal WiFi yang pernah saya review dulu. Untuk dry boxnya sendiri yaitu di sini udah cukup bagus sekali buat naruh kamera yang saya gunakan sekarang. Ini harganya mungkin sekitar 80 ribuan, dan untuk dari penguat sinyal WiFi-nya mungkin ini sekitar 105 ribuan. Jadi recommended banget buat kalian yang punya sinyal WiFi namun lelet, ini cukup bagus sekali.
Ya untuk mouse-nya sendiri di sini saya menggunakan mouse lokal ya teman-teman. Mungkin ini mereknya DD Zone. Mungkin ini nggak terkenal banget, cuma untuk klik-klik ini ya lumayan enak banget sih. Jadi recommended buat kalian yang mungkin low budget namun ingin mendapatkan mouse yang lumayan enak buat ngeklik-ngeklik itu. Oke, berikutnya di sini ada keyboard. Untuk keyboardnya sendiri di sini dari Comic ya teman-teman. Dan ini kalau untuk keyboard nggak terlalu recommended karena untuk dari keyboardnya ini sering error, yaitu double click biasanya untuk masalahnya seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke bawah. Untuk di bawah di sini ada dari PC ya teman-teman. Untuk PC-nya gua taruh bawah karena kalau di atas itu nggak muat, sedangkan untuk mejanya juga sangat kecil sekali. Jadi untuk PC aku taruh bawah. Dan ini Core i5 ya teman-teman, generasi pertama. Jadi kalau untuk game-game berat mungkin agak kurang, namun kalau hanya untuk multitasking dan juga game-game yang mungkin nggak terlalu berat, ini udah cukup banget kok. Jadi ya kalau kalian beli, kalian bisa lihat reviewnya terlebih dahulu pada video gua sebelumnya. Oke, kalau gitu kita akan berpindah ke sebelah kiri dari ruangan studio YouTube gua. Nah, untuk dari sebelah kiri di sini ada stabilizer ya teman-teman, stabilizer, lalu juga di situ ada box. Ini ada lampu belajar. Ini biasanya gua gunakan buat kicker light, dan juga di sini ada softbox teman-teman. Nah, seperti ini softboxnya. Nanti gua kasih b-rollnya kalau kalian ingin lihat dari semua video yang sudah gua review. Nah, untuk dari yang pertama di sini untuk tripodnya ini murah banget teman-teman. Ini untuk tripodnya mereknya Takara teman-teman. Nggak tahu serinya berapa, cuma ini Takara yang gue ingat. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada dari stabilizer PC. Ya, untuk PC-nya harus gua kasih stabilizer agar pada saat ada kayak arus yang enggak stabil bisa distabilin pakai yang namanya stabilizer ini. Jadi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang di rumah punya PC, harus cocok beli ini, wajib ini hukumnya teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada dari lampu belajar dan juga ada lampu-lampu lainnya di sini. Ini bisa jadikan backlight, kicker light, fill light dan juga key light ya teman-teman. Jadi semua ini berfungsi semua. Nah, untuk yang kita buka coba yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita akan coba review dari kotak ini yang sering saya gunakan terlebih dahulu. Kalau untuk dari lampu belajar ini gua kasih lampu yang LED tadi yang ada remote controlnya, jadi bisa RGB dan juga yang lain sebagainya. Untuk yang di sini yang pertama gua pakai lampu Philips untuk dari softboxnya. Jadi ini lampunya terang banget. Untuk dari pemakainya bisa sampai 4 tahun. Jadi ya lumayan banget buat kalian yang cari lampu seperti ini buat softbox. Oke, berikutnya di bawahnya di sini ada dari lampu-lampu yang sering gua pakai, kicker light dan juga backlightnya ada di sini semua. Oke, kita akan coba buka teman-teman satu persatu. Oke, yang pertama di sini untuk kotaknya seperti kotak kue pada biasanya. Gua pakai ini karena simple aja, jadi gua simpan sini semua. Oke, untuk yang lampu di sini yaitu ada tube lamp ya teman-teman seperti ini, dan ini neon sepertinya. Untuk bentuknya seperti bentuk neon. Ini lampu warna merahnya atau ini warna birunya, nggak tahu, lupa. Ini intinya warna merah dan juga biru untuk kedua lampu ini. Untuk harganya murah banget, mungkin sekitar 18-20 ribuan. Kalian sudah bisa mendapatkan lampu seperti ini. Dan berikutnya di sini ada kabel yang gua rakit sendiri, yaitu ini kabel bawaannya yang putih. Dan untuk yang kabel merah ini gua beli di toko elektronik, mungkin sekitar 1 meternya 2 ribuan rupiah, murah banget. Oke, untuk berikutnya di sini ada kotak dari lampu RGB yang sudah gua ceritain tadi ya teman-teman, untuk dipasang di lampu itu, lampu belajar. Nah, ini kotaknya seperti ini. Ini harganya mungkin 9 ribuan teman-teman. Ini cuma 3 watt, jadi 9 ribuan rupiah. Dan ini ada kabel berikutnya, ini kabel untuk yang ini neon kedua, lampu neon. Dan ini udah habis. Ini apa namanya, ini sarung dari softbox teman-teman. Ini sarung softbox yang ini. Oke, jadi seperti itu. Ya, mungkin kalau untuk di ruangan yang mungkin studio itu gua pasangin seperti ini, jadi agar angle-nya itu lebih bagus di sini. Kalau buat video di sini ya bagus, buat video di sini bagus, buat video di sini bagus, dan buat video yang di sini juga bagus. Jadi gua bisa mendapatkan 4 angle
yang bagus untuk dibikin video. Nah, kalau kalian bosan dengan angle yang ini, kalian bisa gunakan angle yang ini. Jadi kalian bisa membuat semua angle dalam ruangan studio kalian. Meskipun ini ruangannya kecil banget ya teman-teman, mungkin hanya sekitar 4x4 ini teman-teman, mungkin nggak terlalu besar-besar amat, cuma untuk semua angle ini udah bagus sekali. Di sini 1, 2, 3 dan mungkin 4 di situ, bisa di situ. Kalau kalian kreatif, asal kreatif, kalian bisa membuat dan juga memanfaatkan angle dalam kamar kalian. Ini sebenarnya kamar ya teman-teman, jadi akhirnya gua sulap jadi ruangan seperti ini. Oke, berikutnya di sini ada dari surat Google AdSense. Nah, ini surat yang nggak pernah gua lupakan karena ini sangat berjasa sekali dalam pengiklanan gua, jadi mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Nah, akhirnya gua cari figura yang kecil seperti ini dan buat nyimpen dari surat AdSense. Kalau teman-teman punya surat seperti ini, disimpan dan juga dijadikan seperti ini lebih bagus hasilnya. Oke, berikutnya di sini apalagi yang belum? Oh ya, gua di sini ketinggalan satu hal. Untuk mejanya itu di bawah ada alat-alat yang mungkin rahasia banget teman-teman. Sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget ini. Ya mungkin ini dulunya alat-alat yang sering gua pakai, yaitu di sini ada, coba kita buka satu-satu ya. Di sini yaitu ada BM800. Nah, ini di sini ini masih ada teman-teman BM800. Kita taruh sini dulu. Berikutnya di sini ada kotak handphone. Nah, seperti ini kotak handphone. Dan masih banyak lagi, kita coba lihat. Ini berikutnya di sini ada stand mic. Nah, seperti ini stand mic, dan mungkin masih ada banyak lagi. Di sini ada kartu, lalu juga di situ ada buku-buku dan yang lain sebagainya. Kalau ya, dan oke, mungkin ini alat-alat yang gua dulu sering pakai. Di sini ada stand mic. Untuk stand mic-nya ada di ruangan satunya, ini hanya dusnya saja, dan yang di sini ada dari BM800. Ini masih ada mic-nya loh teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada mic-nya lengkap sekali, mulai dari apa ini namanya? Yang peredam suara, itu yang peredam noise cancelling. Ini ada mic-nya dan ada juga kabel dan beserta splitternya. Ini ada di sini semua. Dan untuk yang kedua di sini ada box dari handphone Xiaomi seperti ini teman-teman untuk kotaknya. Ya mungkin ini HP perjuangan juga teman-teman. Mulai dari bikin video yang pertama, kalau kalian pasti mengikuti, itu pakai HP Xiaomi semua. Oke, mungkin untuk di ruangan yang pertama hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak props ataupun juga barang-barang. Cuma ini udah mendukung banget ya teman-teman, mulai dari stabilizer dan yang lain sebagainya ada di sini semua. Oke teman-teman, untuk di sini adalah ruangan yang kedua, yaitu di sini ada meja belajar dan mungkin ada alat-alat yang sering gua gunakan. Nah, untuk yang pertama di sini ada kipas. Ini kipas untuk yang di kamar. Dan untuk di bawahnya di sini ada dari ini mungkin tas ya teman-teman. Ini tas dari kamera SLR. Untuk isinya ada kabel dan yang lain sebagainya ada di sini semua. Nah, untuk yang kedua di sini ada kamera kamera film teman-teman. Jadi sekarang udah nggak sering digunakan. Ini peninggalan dari rumah yang di Malang teman-teman. Jadi ini bisa disebut juga dengan punyanya kakek nenek. Nah, ini di Malang dan ini masih bisa digunakan. Untuk dari baterainya menggunakan baterai ABC yang biasa teman-teman. Nah, ini masih bisa digunakan sebenarnya. Oke, berikutnya di bawahnya di sini ada ini bukan disponsori teman-teman. Kita bisa tutup seperti ini. Nah, untuk di sini ada grand screen. Nah, ini grand screen. Kalau dulu biasanya gue sering pakai grand screen, namun sekarang udah jarang banget bikin grand screen. Nah, untuk berikutnya di sini ada ini dus dari speaker. Ini speaker yang tadi yang ada di PC. Dan berikutnya di sini ada kertas. Ini biasanya kertas yang buat sering gua nulis skrip. Nah, ini di sini. Ini nggak tahu apa ini. Dan ini adalah benda yang paling bersejarah banget. Ini meskipun nggak disponsori teman-teman, ini mungkin berguna banget. Kalau kalian tebak ini apa? Betul banget, ini adalah softbox DIY. Ya, ini softbox yang sering gua gunakan dulu sebelum punya yang Mideo. Jadi ini sangat membantu sekali, bikin dari kardus. Dan ini adalah kertas krep atau kertas Prada gitu, gua lupa namanya. Tapi ini bisa untuk memantulkan cahaya, jadi lebih bagus teman-teman untuk cahayanya. Nah, jadi ini bisa mantul seperti itu. Dan ini lubang untuk
neonnya ya teman-teman, untuk lampunya. Nah jadi ini sangat berguna banget. Kalau kalian belum punya softbox yang Mideo, kalian bisa buat ini untuk ya mungkin sekedar untuk pencahayaan dari studio kalian. Berikutnya di sini ada styrofoam. Nah ini styrofoam, bentar, kita fokusin dulu kameranya. Nah seperti ini. Nah ini kalau kalian kelihatan, ini gimana nih kelihatannya? Nah kalau kalian kelihatan, ini yaitu adalah tulisan-tulisan yang mungkin sering gua kalau lupa. Nah di sini ada konten seperti 5 alat yang wajib YouTuber. Di sini ada aplikasi video 30 detik termasuk spam atau bukan. Nah di sini adalah styrofoam untuk mengingatkan gua konten-konten selanjutnya. Nah biasanya gua tempelin di sini, mungkin di sini, mungkin juga di tembok. Kalau ya temboknya tapi nanti bisa rusak kalau pakai kayak gini yang ditempelin. Jadi gua taruh gini aja. Nah ini yang penting kalau bikin konten nanti gua ingat, oh ya ini harus jam segini. Oh ya nanti ini gua selanjutnya kontennya apa. Nah ini jadi gua siapin seperti ini. Meskipun sederhana tapi ini sangat berpengaruh sekali dalam konten YouTube kita. Oke, berikutnya di sini ada dari Dusbox Canon EOS 600D. Seperti ini 600D. Untuk dari boxnya udah rusak banget teman-teman. Seperti ini, di dalamnya masih ada buku manual dan buku panduan juga. Kita bisa lihat, kalau kalian ingin lihat seperti apa Dusboxnya, seperti ini. Sudah rusak banget. Nah, ini ada buku garansi, lalu juga ada kaset dan buku panduan yang lain sebagainya. Ya mungkin kalau kalian punya kamera pasti tahulah seperti apa isinya. Oke, berikutnya di sini ada buku dan juga ada kotak sarung, nggak perlu gue buka lagi. Dan di bawah di sini ada dari handset dan juga dus boyanya. Nah ini yang tadi mikrofon yang sering gue pakai, Boya BM1, ini dusnya ada di sini. Dan berikutnya di sini ada headphone dari Sony. Dan ya ini rak yang mungkin gua pakai buat alat-alat seperti ini, hand sanitizer juga. Dan juga ini ada figura. Nah, seperti ini teman-teman, di sini ada juga untuk pulpen dan yang lain sebagainya, gua simpen di sini. Dan untuk di bawah di sini ada seperti tulisan-tulisan yang mungkin kalau teman-teman nyimak video gua dulu, gua sering pakai tulisan seperti ini buat ditempelin di wallpapernya. Oke, berikutnya untuk bagian sini gue rasa udah selesai semua, dan juga kita lanjut yang di bagian sini. Nah untuk yang di sini ada barbel dan juga di sini ada sisir, dan di sini ada stand mic yang tadi gue ceritain yang ada kardusnya doang, yang untuk di studio pertama. Nah ini stand mic mungkin harganya sekitar 70 ribuan teman-teman, sangat murah sekali. Kalau kalian ingin membuat studio podcast harus wajib punya ini dan juga punya yang BM800. Meskipun untuk hasil suaranya kurang bagus untuk BM800, tapi ya udah cukup lah untuk di kantong pelajar. Jadi kalian wajib punya yang stand mic dan juga punya BM800-nya. Dan yang kedua di sini ada GorillaPod. Nah untuk GorillaPod sendiri ini harganya mungkin 7 ribuan, murah banget. Jadi ya kalau buat ngevlog yang kayak HP kayak gini udah cukup banget. Nah di sini ada cermin. Nah ini ada cermin. Dan di sini ada GorillaPod, mungkin segitu. Untuk di bawah di sini ada ini namanya radio. Bukan radio, ini yang namanya apa ya? Mega Power Polytron. Iya ini radio. Ini radio dan juga bisa disambungin ke handphone, ada mic, ada handphone, dan bisa buat nyetel apa ini? Kaset yang zaman jadul. Nah, jadi itu seperti itu untuk semua ruangan dari yang kedua dan juga yang pertama ini. Maksudnya yang kedua dan yang pertama yang tadi yang ada komputernya, dan semuanya sudah gua liatin semua. Ini mulai dari softbox di awal dan yang lain sebagainya ada di sini semua. Nah, oke, untuk barang yang terakhir di sini ada PCD, PS, dan juga di sini ada dari stick. Dan ini TV yang udah nggak kepake, ini TV yang dulu buat gua main PS. Dan di sini PS-nya PS2 ini udah pakai hard disk, jadi udah nggak pakai kaset. Dan ini menemani masa kecil banget. Dan di sini ada sticknya. Dan sticknya udah pada rusak, ada yang bolong-bolong dan juga jebol semua gara-gara main GTA, God of War dan yang lain sebagainya. Apalagi GTA dan ini Guitar Hero pasti jebol semua gara-gara permainan yang Guitar Hero dan juga GTA. Nah ini sticknya udah pada rusak, mungkin ada sebagian yang masih bisa dipakai dan sebagian laginya udah rusak semua. Ya, dan oke, mungkin segitu aja untuk dari room tour sederhana ini.
Ini udah cukup lama banget dan juga baterai gua udah hampir habis. Dan juga mungkin segitu aja untuk room tournya. Untuk full setup, mungkin untuk alat-alat ini nggak berguna banget buat kalian tonton, cuma mungkin ada beberapa hal yang kalian pasti dapat dari semua room tour ini. Jadi mungkin semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menginspirasi. Oke, segitu aja. Nah, oke teman-teman, itu adalah tadi sedikit video room tour dari saya, full setup dari mulai awal sampai juga akhir, dari ruangan yang pertama sampai ke ruangan yang kedua ya teman-teman. Jadi itu adalah alat-alat yang saya gunakan dan juga peralatan-peralatan yang mendukung yang saya gunakan dalam produksi video YouTube. Jadi mungkin kalau kalian yang dulunya tidak mempunyai alat, mulai dari softbox yang DIY dan yang lain sebagainya, itu tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah awal yang sangat utama yang perlu kalian perhatikan. Pasti dengan seiring jalannya waktu, kalian pasti mempunyai kamera, mempunyai lampu, dan yang lain sebagainya untuk menunjang produksi video YouTube. Intinya adalah kalian jangan sampai menyerah ya teman-teman. Terus bikin video YouTube sampai mendapatkan monetisasi YouTube. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk room tour pada tahun ini, yaitu tahun 2020. Semoga dapat menginspirasi kalian semua yang mungkin ingin membuat video yang beda dan juga ingin menempelkan wallpaper dan yang lain sebagainya. Kalian dapat menginspirasi dari channel Bang Bobby, pastinya dijadikan penyemangat juga teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Ini video udah cukup lama sekali, hampir 15 menit ke atas. Oke, jadi mungkin teman-teman semua yang suka dengan channel Bang Bobby, silahkan diklik tombol subscribe-nya pastinya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja, kita akan bertemu lagi di next video. Sampai jumpa.